Ayo mulai. Udah direkam. Oh, udah. Udah. Oh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan saya Fadel Dwi Adrian sebagai moderator dalam debat kali ini. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada hari Selasa 8 Maret 2022 dalam kegiatan debat bahasa Indonesia dengan musik kemajuan teknologi membuat anak menjadi malas. Saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Pertama, setiap babak akan dilombakan 2 tim yang terdiri dari 3 orang siswa dalam setiap tim. Setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lainnya selama pertandingan. Setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan menyinggung sara. Setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama pertandingan. Selanjutnya, debat bahasa Indonesia dengan musik kemajuan teknologi membuat anak menjadi malas dimulai. Kami persilahkan untuk tim pro menyatakan pernyataan argumen dalam waktu 3 menit. Pembicara 1 dari tim pro kami persilahkan. Waktu dihitung dari kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama ucapan terima kepada atas kesempatan yang diberikan, Dewan Juri yang terhormat, tim lawan, dan hadirin yang kami muliakan, Dewan Juri dan hadirin sekalian, sebelum kita mendebatkan musik yang hari ini, izinkanlah kami dari tim pro diri. Saya Marcella dosen 18, sebagai pembicara pertama, tugas saya ialah memberi batasan kepada musik, menjelaskan kata kunci, dan mengutarakan dasar argumentasi tim kami. Lalu ada rekan saya Clarissa dari absen 4 sebagai pembicara kedua, tugasnya adalah menanggapi argumentasi tim lawan, menguatkan argumentasi tim kami dengan menggunakan contoh dan fakta-fakta berdasarkan konstruksi berpikir tim pro. Selanjutnya rekan saya yang terakhir ada Akmal dari absen 2 sebagai yang akan menanggapi kembali pernyataan dari tim kontra, kemudian menguatkan argumentasi tim kami dan merangkum pernyataan dari pembicara pertama dan kedua. Hadirin sekalian, mosi yang diperdebatkan pada siang hari ini adalah kemajuan teknologi membuat anak menjadi malas. Agar pembicaraan ini terarah, maka kami tim pro akan melintasi mosi kali ini, yaitu terdapat kata malas yang kami rujukan kepada malas belajar dan malas membaca. Selanjutnya, ada 3 kata kunci yang menjadi dasar argumentasi tim pro. Pertama, teknologi, kedua, anak, dan terakhir adalah malas. Kata kunci yang pertama adalah teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi telah memengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Berbagai macam penerapan teknologi telah memengaruhi nilai suatu masyarakat dan teknologi baru seringkali mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Jadi teknologi yang kita maksud adalah teknologi yang mempermudah hidup kita, namun memiliki efek samping yang sama besarnya dengan kegunaannya. Kata kunci yang kedua adalah anak. Jadi yang kita maksud di sini ialah anak-anak di bawah 17 tahun yang belum memiliki kendali ataupun tanggung jawab termasuk pada diri sendiri. Kata kunci yang terakhir adalah malas. Kata kunci tersebut kami maknai sebagai rasa tidak antusias atau enggan mengeluarkan usaha atau energi, serta sekali lagi saya tegaskan rasa malas yang ditunjukkan kepada pembaca dan belajar. Pertama, tim kami sangat mendukung mosi kemajuan teknologi membuat anak semakin malas, karena anak di bawah 17 tahun belum mempunyai kesadaran tentang apa yang ia lakukan, sehingga terlena dengan kemudahan teknologi yang semakin maju, sehingga membuat ia tidak merasa antusias dengan hal-hal lain, juga enggan untuk melakukan usaha untuk mempelajari hal-hal yang sulit. Jadi kami tegaskan lagi, karena kesadaran yang kurang dari dirinya terlena dengan kemudahan teknologi, dari kemajuan teknologi membuatnya enggan memakan tenaga untuk hal-hal yang sedikit sulit, sehingga membuatnya tidak mau belajar hal-hal kecil selain teknologi itu sendiri. Dan kemajuan teknologi juga membuat anak-anak malas membaca, karena banyaknya website saat ini yang mempermudah merangkum, sehingga anak di zaman sekarang ini jarang sekali mempunyai minat untuk membaca. Sekian, terima kasih. Demikian tadi pernyataan penyampaian argumen dari tim pro. Selanjutnya, kami persilahkan pembicara 1 dari tim kontra untuk menyampaikan argumen selama 3 menit. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri.
Perkenalkan, nama saya Diki Syam Dermawan dari absen 6. Saya sebagai pencatat waktu. Waktu dihitung dari kalimat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri Penghitung Waktu, Notulen, Moderator, serta teman-teman dari tim Pro yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari tim kontra, saya Kaila Halisah dengan nomor absen 16 selaku pembicara pertama dari tim kontra yang akan menyanggah hal-hal yang telah dikemukakan oleh pembicara pertama dari tim Pro dan juga memberikan berbagai argumentasi untuk menolak mosi kami saat ini, yaitu kemajuan teknologi membuat anak menjadi malas. Lalu, rekan saya Gusti dengan absen 10 bertugas menguatkan argumentasi dari tim kami dan satu lagi rekan saya Hani dengan absen 12 bertugas menguatkan kembali dan merangkum argumentasi dari pembicaraan tim kami. Sebelum itu, saya akan memaparkan poin-poin ketidaksepahaman kami dengan apa yang telah tim Pro sampaikan, yaitu bahwa kemajuan teknologi membuat anak semakin malas dan enggan untuk mengeluarkan usaha berlebih. Ini kami dasari dari pengertian teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Ialah suatu bahwa teknologi merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Dari sini dapat kita mengetahui bahwa tujuan dari teknologi itu untuk mempermudah dalam kehidupan, sehingga dengan kemajuan teknologi, anak tidak perlu mengeluarkan tenaga yang berlebih, yang artinya anak lebih cerdas karena dapat memanfaatkan teknologi dengan baik di kehidupan sehari-harinya, bukan enggan untuk mengeluarkan tenaga. Kemudian, kemajuan teknologi ini tentu memberikan efek baik maupun buruk, tergantung bagaimana anak menyikapinya seperti anak yang menyikapi rasa malasnya. Kenapa? Karena rasa malas adalah situasi ketika motivasi menyisihkan usaha mengalahkan motivasi untuk berusaha. Dan motivasi itu muncul dalam diri, karena diri sendiri adalah faktor terpenting dalam melakukan sesuatu. Jika di dalam diri sendiri tidak memiliki ketertarikan ini, bisa menyebabkan menurunnya minat anak pada topik atau pelajaran tertentu, kelelahan, dan tidak adanya rasa tantangan dalam diri anak, sehingga anak kekurangan motivasi dan menjadi malas. Lalu seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi membuat pendidikan terus berinovasi. Bahkan kini membaca pun dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, dengan menggunakan e-book. Tidak selalu dengan buku fisik, bahkan saat ini ada yang berupa audiobook, yang membuat anak tidak harus selalu membaca, tapi juga bisa dengan mendengarkan. Selain itu, dengan teknologi, anak dapat berdiskusi tanpa harus berkumpul di satu tempat yang sama dan juga dapat menemukan ide sebagai sumber referensi bagi inspirasi dan sebagai pengembangan diri. Sehingga seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa kesadaran yang kurang dari anak membuat dirinya terlena dengan kemudahan dari kemajuan teknologi. Dan berdasarkan apa yang sudah saya paparkan barusan, sehingga saya tegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak membuat anak menjadi malas, tetapi kurangnya keinginan atau hasrat dari dalam diri anaklah yang membuat anak menjadi malas. Sehingga semuanya itu akan kembali lagi kepada diri anaknya sendiri. Apakah memiliki niat membaca atau tidak? Terima kasih. Sekian. Demikian tadi pernyataan penyampaian argumen dari tim kontra. Selanjutnya kami persilahkan pembicara 2 dari tim pro untuk menyampaikan argumen selama 5 menit. Waktu dihitung dari kalimat pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator dan Dewan Juri yang saya hormati. Saya Clarissa Angelina Pakpahan sebagai pembicara kedua dari tim pro yang akan menyampaikan argumentasi beserta bukti-bukti untuk memperkuat argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami. Kami dari tim pro sangat setuju dengan mosi yang kita sampaikan kali ini. Karena pada era globalisasi ini, gadget memang diperlukan. Namun penggunaan yang berlebihan juga sangat yang tidak dianjurkan. Apalagi bagi anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan dari orang tuanya. Teknologi memang menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam hidup manusia. Namun, sadarkah bahwa kemudahan yang selama ini didapatkan dari teknologi
justru dapat membuat anak-anak semakin malas membaca dan malas belajar. Akademi Dokter Anak Kanada menegaskan bahwa anak usia 0 sampai 2 tahun tidak boleh terpapar oleh teknologi sama sekali. Anak usia 3 sampai 5 tahun dibatasi menggunakan teknologi hanya dalam jangka 1 jam per hari. Dan anak usia 6 sampai 18 tahun dibatasi 2 jam saja dalam per hari. Alasan mengapa dengan adanya kemajuan teknologi dapat menyebabkan anak malas membaca dan malas belajar. Yang pertama, terlalu seringnya bermain dengan gadget pun dapat menurunkan prestasi. Mengapa demikian? Sebuah hasil penelitian menyebutkan ketergantungan pada gadget menurunkan prestasi anak-anak akibat lemahnya berkonsentrasi. Terpengaruhnya kemampuan menganalisa permasalahan, malas menulis dan membaca. Tak hanya anak-anak saja, bahkan orang dewasa pun bisa terpengaruh. Yang kedua, anak dapat terbuai dengan kenikmatan bermain gadget. Saking keasikannya, anak bisa sampai lupa waktu dan lupa segalanya, terutama dalam hal membaca dan belajar. Jika sudah kecanduan seperti ini, secara tidak langsung membuat anak melupakan hal-hal kewajibannya yang seharusnya ia jalankan. Yang ketiga, anak usia dini lebih cepat dalam menerima dan menyerap hal-hal yang baru. Jika mereka terlalu lama menghabiskan waktu dengan gadget, waktu untuk berinteraksi dan belajar dengan orang tuanya pun menjadi terbatasi. Padahal mereka butuh untuk berinteraksi dengan orang tuanya agar mereka juga dapat mengetahui banyak hal, banyak kalimat baru, dan belajar banyak hal dari lingkungan sekitarnya. Gadget juga dapat membuat anak menjadi malas untuk belajar. Yang keempat, ada gangguan pemusatan atau yang lebih dikenal dengan ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Penggunaan gadget tanpa adanya kontrol atau pengawasan dari orang tua pun dengan penggunaannya yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada anak seperti sulit untuk fokus, gangguan perilaku, mudah gelisah, dan perubahan perilaku. Ini dapat menyebabkan anak sulit untuk belajar. Anak-anak yang telah ketagihan untuk bermain gadget, kita dapat lihat bahwa mereka menjadi sering gelisah, mudah marah, apalagi di saat orang tuanya meminta untuk tidak diizinkan untuk menggunakan gadget dan merasa terganggu saat bermain gadget. Yang kelima, yang terakhir, yaitu kecanduan gadget juga mempengaruhi prestasi anak. Hal ini disebabkan oleh radiasi pada gadget yang akan mempengaruhi otak anak tersebut, sehingga anak menjadi malas membaca dan lambat memahami apa yang guru mereka sampaikan. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikian tadi pernyataan penyampaian argumen dari tim pro. Selanjutnya, kami persilahkan pembicara 2 dari tim kontra untuk menyampaikan argumen selama 5 menit. Waktu dihitung dari kalimat pertama. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Gusti Mujiba Aksana dengan absen 10 selaku pembicara kedua dari tim kontra. Teknologi digital menjadi semakin penting dan pemicu motivasi peserta didik sehingga memiliki keterampilan belajar dan berinovasi. Keterampilan menggunakan teknologi digital mampu lebih cepat mendapatkan informasi serta meningkatkan life skill sebagai model kerja. Dan pendidik mudah mengembangkan bahan belajar. Menurut Mary Keigowi, aspek motivasi belajar ada penjelasannya sebagai berikut. A. Dorongan mencapai sesuatu. Peserta didik merasa terdorong untuk berjuang demi mewujudkan keinginan dan harapannya. B. Komitmen. Komitmen adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam proses belajar. Dengan memiliki komitmen yang tinggi, peserta didik memiliki kesadaran untuk belajar, mampu mengerjakan tugas, dan mampu menyeimbangkan tugas. C. Inisiatif.
Peserta didik dituntut untuk memunculkan inisiatif-inisiatif atau ide-ide baru yang akan menunjang keberhasilan dan kesuksesannya dalam menyelesaikan proses pendidikannya, karena ia telah mengerti dan bahkan memahami dirinya sendiri, sehingga ia dapat menuntun dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan juga orang di sekitarnya. D. Optimis. Sikap gigih, tidak menyerah dalam mengejar tujuan, dan selalu percaya bahwa tantangan selalu ada, tetapi setiap dari kita memiliki potensi untuk berkembang dan bertumbuh lebih baik lagi. Potensi dan kecerdasan anak-anak tidak dapat berkembang dengan sendirinya. Dibutuhkan sebuah stimulasi yang dapat memancing kecerdasan dan potensi. Salah satunya dengan teknologi. Pengaruh orang tua sangat besar dalam mendampingi anak dalam mengenal sebuah teknologi. Proses pengenalan teknologi berdasarkan usia. 1. Usia 3 sampai dengan 5 tahun. Pada usia ini, tahap di mana anak-anak mulai proses interaksi dengan teknologi dengan durasi 1 jam. 2. Usia 6 sampai dengan 8 tahun. Pada usia ini, tahap di mana anak-anak mulai tertarik melakukan eksplorasi sendiri dengan durasi 2 jam. 3. Usia 9 sampai dengan 11 tahun. Pada usia ini, tahap di mana anak-anak mulai mencari informasi dan kehidupan sosial dengan durasi 2 jam. 4. Usia 12 sampai dengan 17 tahun. Pada usia ini, tahap di mana anak-anak mulai mengasah kemampuan dan nalar berpikir mereka dengan durasi yang sama, yaitu 2 jam. Alasan mengapa kemampuan teknologi mampu membantu anak menjadi lebih kreatif, pintar, dan mandiri. 1. Dengan adanya teknologi, secara tidak langsung dapat menambah wawasan anak. 2. Anak dapat membangun relasi, memperbanyak teman, tanpa harus dibatasi jarak dan waktu. 3. Dengan sebuah teknologi, dapat memudahkan anak dalam mencari dan mengetahui informasi terkini. 4. Anak-anak dapat menggunakan sebuah teknologi perangkat lunak pendidikan seperti program-program untuk pengetahuan dasar membaca, berhitung, sejarah, geografi, dan sebagainya. Dengan perkembangan teknologi kini, perangkat pendidikan dapat dibuat dengan unsur hiburan yang berhubungan dengan materi pendidikan, sehingga anak secara tidak langsung mau untuk belajar. 5. Menjadi sebuah solusi bagi orang tua yang menghadapi seorang anak yang bosan belajar. 6. Membangun kreativitas anak. 7. Teknologi akan membuat seorang anak jauh lebih fasih dengan teknologi, terutama teknologi informasi. 8. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Internet sebagai anak kandung dari teknologi informasi menyimpan informasi tentang segala hal yang tak terbatas, yang dapat digali untuk kepentingan dan pengembangan pendidikan. Dengan internet, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. 9. Materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton, karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern. Selain itu, proses pembelajaran akan lebih efektif karena penggunaan media pembelajaran memungkinkan teratasinya hambatan dalam proses komunikasi guru peserta didik, seperti hambatan psikologis, kultural, dan lingkungan. Para peneliti menemukan bahwa ada berbagai cara peserta didik dalam memproses informasi belajar yang bersifat unik. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian tadi penyampaian argumen dari tim kontra. Selanjutnya, kami persilakan pembicara 3 dari tim pro untuk menyampaikan argumen selama 5 menit. Waktu dihitung dari kalimat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya berbicara. Di sini saya sebagai pembicara ketiga akan menyampaikan argumen-argumen untuk memperkuat argumen dari pembicara kedua dan pembicara pertama. Pada masa ini dunia sudah dikuasai oleh teknologi. Teknologi dengan segala keampunan dan kecanggihannya berhasil mengikat berbagai kalangan usia, mulai usia dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Orang tua kerap memfasilitasi putra-putri mereka yang masih belia dengan gadget atau barang-barang berbau teknologi lainnya untuk memanjakan putra-putri mereka seperti komputer ataupun gadget. Anak-anak akan malas untuk belajar, seperti membaca dan menulis,
Mereka lebih senang bermain dengan teknologi dibandingkan dengan belajar. Anak-anak akan mengalami gangguan penglihatan pada usia dini karena terlalu sering bermain dengan komputer ataupun handphone. Berdasarkan data UNESCO, Indonesia menempati urutan kedua dari bawah soal literasi. Artinya, minat baca sangat rendah. Minat baca masyarakat Indonesia tersebut memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya ada 1 orang yang rajin membaca. Ditambah dengan adanya kemajuan teknologi ini dapat membuat orang-orang semakin malas membaca buku. Dikarenakan anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk menonton TV ketimbang melakukan hal-hal yang lainnya, seperti belajar ataupun membaca buku. Jika berbeda dari World Internet Nation Change yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, meski di bawah Thailand di peringkat 59 dan di atas Botswana peringkat 61. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung minat membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Tercatat sebanyak 60 juta penduduk Indonesia memuji gadget, atau urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget. Lembaga riset digital marketing Smartsoft memperkirakan pada 2018 lalu, jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia, setelah China, India, dan Amerika. Selain gadget, televisi juga merupakan salah satu kemajuan teknologi yang dapat menurunkan minat membaca ataupun belajar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ismanto dan Olivara, menunjukkan bahwa anak-anak yang biasa bermain gadget, maka mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal itu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki pengguna sosial media paling aktif di Asia. Indonesia memiliki 79,7% user aktif di sosial media, mengalahkan Filipina sebesar 78%, Malaysia sebesar 72%, dan China sebesar 67%. Di Indonesia sendiri, penggunaan media gadget pada anak berusia 5 tahun yaitu 38% pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 72% pada tahun 2013. Pada tahun 2015 ada peningkatan yaitu 80%. Anak banyak menggunakan gadget sebagai sarana bermain. 23% orang tua yang memiliki anak berusia 5 tahun mengaku bahwa anak-anak mereka gemar menggunakan gadget. Sedangkan dari 82% orang tua melaporkan bahwa anak-anak mereka 6 kali online dalam seminggu. Minat membaca dan menulis anak menjadi rendah. Ini bisa disebabkan mereka sering menonton video di aplikasi yang ada di gadget ataupun di televisi tanpa menuliskan kembali apa yang mereka lihat. Ironisnya, meski minat baca buku rendah, tetapi data web sosial pada Januari 2017 mengungkap orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Dengan demikian, kami sebagai tim pro akan tetap menyetujui mosi kali ini, yaitu kemajuan teknologi membuat anak menjadi malas. Sekian dan terima kasih. Demikian tadi penyampaian argumen dari tim pro. Selanjutnya, kami persilahkan pembicara 3 dari tim kontra untuk menyampaikan argumen selama 5 menit. Waktu dihitung dari kalimat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan waktu untuk saya selaku pembicara ketiga dari tim oposisi menyampaikan penguatan kembali dan merangkum argumentasi dari pembicara tim kami. Disampaikan beberapa dampak negatif yang timbul dari pengaruh, multimedia, dan minat baca masyarakat. Terdapat pula dampak positif yang mengimbanginya. Bolter pada tahun 1991 berpendapat lain. Perubahan dari media cetak ke komputer tidak berarti berakhirnya era literasi itu sendiri. Namun literasi terhadap koleksi cetak, teknologi elektronik memberikan jenis buku baru dan cara baru dalam menulis dan membaca. Media digital berkontribusi terhadap sebuah perubahan transformatif dalam membaca. Mereka juga memperkenalkan sejumlah keuntungan yang secara tradisional tidak terdapat pada dokumen cetak, seperti interactivity, non-linearity,
imediasi dalam mengakses informasi dan konvergensi dari teks, gambar, audio, dan video. Terkait dengan jenis buku baru dalam era digital, Lanham pada tahun 1995 membandingkan perbedaan antara literasi cetak dengan literasi digital. Dia menegaskan bahwa di era cetak, ide dan ekspresi menjadi satu secara virtual. Pengertian terbentuk dari kata. Kata menimbulkan arti. Literasi digital bekerja dalam cara yang berbeda. Literasi digital dapat meningkatkan kemampuan kita membuat informasi menjadi lebih sesuai pada penerima informasi. Misalnya pada seorang penyandang cacat. Pada 21 ini, multimedia menjadi keterampilan dasar yang sama pentingnya dengan keterampilan membaca. Sesungguhnya multimedia mengubah hakikat membaca itu sendiri. Multimedia menjadikan kegiatan membaca itu dinamis dengan memberi dimensi baru pada kata-kata. Multimedia melakukan hal ini bukan hanya dengan menyediakan lebih banyak teks, melainkan juga menghidupkan teks dengan menyertakan bunyi, gambar, musik, animasi, dan video. Menurut kami, selaku tim oposisi, dari segi belajar, perkembangan teknologi sangatlah baik. Karena sudah kita ketahui sebelumnya, Indonesia adalah salah satu negara terbesar yang menggunakan teknologi di dunia. Karena dengan perkembangan teknologi, kita dapat saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Kita bisa saling memberi informasi tugas, bisa bertanya tentang pengetahuan tertentu. Berikut ini merupakan dampak yang baik terhadap perkembangan teknologi. 1. Pelajar dan masyarakat umum dapat melakukan silaturahmi dan saling berbagi pengetahuan. 2. Sebagai pelepas penat bagi kita mengupdate status yang merupakan buku harian elektronik yang bisa dibaca oleh siapapun. 3. Sebagai memperpendek jarak antar user di belahan dunia manapun. 4. Sebagai motivasi kita ke teman lain atau sebaliknya. 5. Sebagai iklan atau promosi barang atau jasa. 6. Sebagai tempat bagi pelajar dapat berdiskusi tentang pelajaran atau organisasi tertentu yang menunjang nilai di sekolah. Jadi, perubahan teknologi ini sangat bermanfaat bagi para pelajar atau siswa. Saya membantah jika perubahan teknologi dapat membuat siswa menjadi malas. Karena dengan adanya perubahan teknologi ini, seorang siswa tidak kesusahan lagi mengerjakan tugas yang kurang dipahami oleh siswa. Dan seorang siswa dapat berbagi informasi kepada rekannya dan dapat mencari informasi dengan cepat melalui cyber world. Sebagai bukti nyata bahwa perubahan teknologi tidak dapat membuat siswa menjadi malas adalah dibuatnya grup di situs jejaring sosial seperti Facebook, Line, Instagram, atau sebagainya. Karena kita dapat berbagi informasi seputar aktivitas atau tugas-tugas sekolah yang belum diketahui. Karena adanya hal ini, seorang siswa tidak dapat membuat alasan jika tidak mengetahui adanya dan mengerjakan tugas di sekolah. Intinya tergantung dari siswa itu sendiri, bagaimana memakai teknologi ini. Apakah siswa itu memakai teknologi dengan cara positif atau memakai teknologi dengan cara negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Demikian penyampaian argumen dari kedua belah pihak. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Notulen untuk menyampaikan kesimpulan dari debat ini. Baik, terima kasih banyak atas argumen yang sudah disampaikan oleh kedua belah pihak, yaitu tim pro dan tim kontra. Sebelum ke kesimpulan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Karina Nur Aleh Dermawan, absen 14. Di sini saya sebagai juri dan notulen akan mengambil kesimpulan atas apa yang sedang kita perdebatkan, yaitu tentang kemajuan teknologi membuat anak menjadi malas. Sebelumnya, tim pro sudah menyampaikan, memang benar adanya bahwa sangat banyak hal negatif yang terjadi pada anak yang berada di bawah usia 17 tahun, yang mempunyai dampak negatif yang sudah disampaikan oleh pembicara 2 dan 3. Tetapi tim kontra juga mempunyai argumentasi yang benar bahwa kemajuan teknologi ini tentu memberi efek baik tergantung bagaimana anak menyikapinya, seperti anak yang menyikapi rasa malasnya. Dan dari semua argumen yang sudah disampaikan di sini, saya menarik kesimpulan bahwa teknologi mempunyai dampak negatif dan positif. Karena segala sesuatu hal pasti mempunyai dampak positif dan negatifnya sendiri. Dan yang bisa mengendalikan dampak itu hanya diri kita sendiri dan bagaimana cara kita memandang suatu persoalan. Terima kasih.
Dewan juri dan peserta debat yang saya hormati, debat telah berakhir. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, debat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum sih? Udah kan? Udah kan?